Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada kali ini kita akan bahas masalah tentang proteksi dan grounding. Mahasiswa perlu ketahui bahwa proteksi di dalam kelistrikan ada hal yang sangat penting. Listrik di sini merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia setiap hari, baik di sekolah, pabrik, industri, kantor maupun di rumah tinggal yang mempergunakan peralatan kelistrikan. Instalasi listrik merupakan susunan perlengkapan listrik yang saling berhubungan serta memiliki ciri yang terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Dalam hal ini, instalasi listrik rumah tinggal tentu memiliki beberapa peraturan dalam pemasangannya. Selain itu, juga harus memperhatikan syarat-syarat instalasinya. Mahasiswaku, pada sistem proteksi atau pengamanan instalasi rumah tinggal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipasang. Dengan adanya pengamanan dan peralatan instalasi tentu dapat meminimalisir bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh kerusakan ataupun konsleting pada instalasi rumah tinggal. Sebagian besar dari kita tentu sudah sangat mengenal peralatan listrik yang terpasang di rumah kita, seperti saklar, stop kontak, steker, sekring, dan lain sebagainya. Namun begitu, untuk lebih membantu memahami sistem proteksi dan cara mengatasi bahayanya, perlu dipahami terkait cara merawat dan mencegah bahaya yang dapat timbul dari kerusakan instalasi pada rumah kita. Di dalam PUIL 2000 disebutkan bahwa pada instalasi listrik terdapat dua jenis bahaya, yaitu satu, bahaya sentuhan langsung. Bahaya sentuhan langsung merupakan bahaya yang disebabkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Contohnya adalah ketika tangan atau bagian tubuh kita menyentuh penghantar yang langsung dialiri arus listrik. Kedua, sentuhan tidak langsung adalah bahaya yang disebabkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan karena diakibatkan oleh kegagalan isolasi. Contohnya adalah apabila terdapat kabel yang mengelupas dan bersinggungan dengan bodi peralatan listrik. Apabila sentuhan tangan, maka akan terjadi kejut listrik. Untuk mengetahui sejauh mana tubuh manusia sanggup menahan aliran listrik dan akibat-akibat yang ditimbulkan, maka terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan pada tabel di bawah ini. Batasan-batasan arus dan pengaruh terhadap manusia. 0,1 mA sampai dengan 0,8 mA terasa kesemutan atau sakit. 0,8 mA sampai 15 mA terasa menyengat atau sadar. 15 mA sampai dengan 20 mA sangat mengejutkan, tidak sadar. 20 mA sampai 50 mA pingsan atau sulit bernapas. 50 mA sampai dengan 100 mA pingsan atau kemungkinan meninggal. Lebih dari 100 mA terbakar.
Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya banggakan, Ars Margolis menyebutkan bahwa kejut listrik yang terjadi dari tangan kanan menuju ke tangan kiri akan melewati jantung dan akan mengakibatkan fibrilasi ventrikulasi. Sebaliknya, kejut listrik yang terjadi dari tangan kiri menuju ke tangan kanan tidak akan melewati jantung dan tidak akan terjadi fibrilasi ventrikulasi. Fibrilasi ventrikulasi adalah suatu kondisi gangguan denyut jantung akibat kejut listrik yang terjadi di dalam tubuh manusia selama periode tertentu. Syarat-syarat instalasi listrik. Di samping persyaratan umum instalasi listrik 2000 dan peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku, harus diperhatikan pula syarat-syarat pemasangan instalasi listrik, antara lain 1. Syarat ekonomis. Syarat ekonomis di sini adalah instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi tersebut, mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan, dapat seekonomis mungkin. Kerugian akibat daya listrik juga harus sekecil mungkin. Kedua, syarat keamanan. Syarat keamanan merupakan syarat pokok di mana instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat-sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan menjamin peralatan serta benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan seperti gangguan hubungan singkat, gangguan tegangan lebih, gangguan beban lebih, dan sebagainya. Syarat yang ketiga adalah kehandalan atau kelangsungan kerja, di mana kelangsungan aliran listrik pada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi instalasi listrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputus aliran listrik sangat kecil. Mahasiswaku, di dalam pengamanan instalasi rumah tangga, Bargainizer merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Bargainizer merupakan alat yang berfungsi sebagai daya pembatas listrik yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan pada rumah tinggal tersebut. Dalam satuan kWh, ada berbagai batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi rumah tangga, yaitu 220, 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Pada Bargainizer terdapat 3 bagian utama, yaitu MCB, Miniatur Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis. Jika daya yang dihantarkan lebih dari nilai batasan, MCB ini bersifat on-off dan dapat juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah pun terputus.
Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik rumah tinggal. Kemudian ada yang namanya meteran listrik, kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh pada bar Gaussian. Meteran listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Spin control merupakan alat kontrol pengguna daya listrik dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control ini akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar dan akan melambat jika daya listrik yang digunakan semakin berkurang. Pada kanal output bar Gaussian biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel grounding yang dihubungkan ke tanah. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan bar Gaussian terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi rumah tinggal. Pengamanan listrik. Instalasi listrik rumah tinggal pun membutuhkan pengamanan yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal tersebut, seperti gangguan singkat atau short circuit. Terdapat 2 jenis pengamanan listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu pengamanan listrik yang biasa kita sebut dengan sekring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara memutuskan kawat yang dalam platform lebur apabila arus yang mengalir pada rangkaian melebihi batas arus minimal listrik tertentu yang sudah ditetapkan pada sekring. Kemudian ada yang namanya pengaman listrik termis, MCB, suatu alat yang berfungsi sebagai pemutus hubungan yang disebabkan oleh beban dengan relay arus lebih seketika yang bersifat elektromagnetik. Bila bimental ataupun elektromagnetik bekerja, maka akan memutuskan hubungan kontak yang terletak pada pemadam busur sehingga saklar akan membakar. MCB untuk rumah seperti pada pengaman lebur diutamakan untuk proteksi hubungan pendek, sehingga pemakainya lebih diutamakan untuk pengamanan instalasi. Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya banggakan dan selalu saya cintai, masuk pada grounding atau sistem pertanahan yang akan kita bahas secara rinci di sini. Pada sistem pertanahan biasanya disebut grounding atau instalasi grounding. Sistem grounding banyak digunakan di setiap bangunan gedung bertingkat, kantor maupun rumah tinggal. Sistem grounding juga terpasang di daerah pedalaman, karena di dataran yang luas dapat terkena sambaran petir. Sistem grounding cukup besar manfaatnya untuk bangunan atau peralatan yang ingin dilindungi maupun nyawa manusia. Grounding merupakan sistem penanganan terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir, dan lain-lain. Tujuan utama adanya grounding adalah untuk menciptakan sebuah jalur yang low impact atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transit volts, penerangan arus listrik, sirkuit, switching,
dan elektromagnetic discharge adalah penyebab umum dari adanya sentakan listrik. Sehingga grounding sangat efektif untuk meminimalkan efek tersebut. Standar pertahanan grounding antara lain TIA 942, JSTD 607, A2002, dan IEEE STD 110. IEEE recommended practice grounding for powering and grounding electronic equipment. Beberapa alasan mengapa grounding diperlukan antara lain: grounding mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat sambaran petir. Grounding mencegah terjadinya lonjakan listrik. Grounding mencegah terjadinya loncatan yang ditimbulkan adanya perbedaan potensi tegangan antara satu sistem pertahanan dengan yang lain. Standar nilai grounding yang disyaratkan untuk kelistrikan ada beberapa hal. Yang pertama, grounding tegangan fase atau netral ekuivalen dengan 220 volt AC. 2. Grounding tegangan fase ground ekuivalen dengan 22 volt AC. Grounding tegangan netral atau ground ekuivalen 1 volt AC. Grounding nilai toleransi ekuivalen 3%. Ukuran grounding ekuivalen 1 ohm. Beberapa macam tipe grounding meliputi grounding rods, tipe grounding yang terbuat dari kuningan untuk grounding yang terhubung ke tanah dan dilengkapi dengan bak kontrol atau pengukur ukuran. Kemudian nomor 2 ada elektroda pita, sistem grounding yang menggunakan dasar plat tembaga sebagai elektroda pita yang dihubungkan dengan kabel ke bak kontrol. Ada elektroda plat, sistem grounding yang menggunakan plat tembaga sebagai elektroda plat yang dihubungkan dengan kabel ke bak kontrol. Masyarakat umumnya biasa mengaplikasi sistem grounding terhadap instalasi kelistrikan atau sering disebut ARDE. Tujuan pemasangan grounding ini untuk membuang arus jahat yang mengalir dari listrik yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan. Sistem grounding yang sudah sangat umum terdiri dari sistem grounding safety grounding. Safety grounding di sini merupakan grounding yang biasa digunakan untuk keamanan atau keselamatan peralatan manusia. Sistem grounding ini diaplikasi dalam jalur kelistrikan dan juga peralatan penangkal petir. Pemasangan sistem grounding bertujuan untuk meminimalisir dampak arus jahat yang diakibatkan oleh naik turunnya tenaga dan arus listrik PLN maupun arus akibat gelombang elektronik yang dipancarkan oleh petir. Dengan pemasangan yang kedua adalah RF grounding. RF grounding di sini adalah dengan memasang grounding seperti ini diharapkan kerusakan pada alat dapat diminimalisir. Meskipun tidak seorang pun bisa mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Sistem grounding ini khusus diaplikasikan pada instalasi peralatan radio komunikasi. Tujuannya untuk
mengurangi atau meminimalisir dampak pancaran radiasi gelombang dari radio komunikasi. Sistem grounding seperti ini utamanya diterapkan pada perangkat-perangkat high frekuensi dan perangkat dengan wattage atau power besar sampai dengan kilowatts. Dengan menerapkan sistem grounding RF yang bagus, maka diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat pancaran radiasi gelombang radio dapat berkurang. Mahasiswaku, grounding peralatan kelistrikan. Instalasi listrik besar, sedang atau kecil dengan berbagai variasi tegangan dari rendah, tinggi sampai ekstra tinggi wajib dipasang grounding. Boleh orang nyebut pertanahan atau yang viral dengan arde. Grounding adalah suatu jalur yang dipasang dari arus listrik menuju bumi. Grounding dipasang untuk mencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik berbahaya akibat adanya kegagalan isolasi. Cara kerja grounding adalah ketika terjadi arus listrik yang terlalu besar akibat adanya kebocoran, induksi, tegangan listrik atau kegagalan isolasi suatu peralatan listrik atau instalasi listrik. Maka bagian pertahanan akan secepatnya menyalurkan ke tanah. Dan orang yang tidak sengaja memegang peralatan tersebut akan aman dari sengatan listrik dan peralatan akan terhindar dari kerusakan. Sebagian dari proteksi instalasi listrik rumah tinggal, grounding mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, pertama, untuk keselamatan. Grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi tegangan listrik yang ditimbulkan akibat kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan atau peralatan. Contohnya, ketika menggunakan setrika listrik dan terjadi tegangan yang bocor pada elemen pemanas dari setrika, maka tegangan bocor akan mengalir langsung ke bumi melalui penghantar grounding dan pengguna akan aman dari bahaya kesetrum. Kedua, untuk instalasi penangkal petir, sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Pemasangan grounding, instalasi penangkal petir, dan instalasi listrik harus dipisahkan. Yang ketiga adalah sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya kebocoran tegangan. Apabila ditinjau lebih luas lagi, pengertian dan fungsi grounding akan berbeda apabila diterapkan dalam sistem transmisi tenaga listrik pada tujuan pengukuran pada pesawat terbang atau pesawat ruang angkasa. Untuk itu, rangkaian sistem transmisi tenaga listrik yang besar, bumi merupakan salah satu penghantar dan jalur kembali ke rangkaian. Arus listrik yang mengalir ke beban akan mengalir kembali ke sumber listrik tersebut. Maka kabel listrik sebaiknya mempunyai minimal 2 penghantar, di mana salah satu mengalir dari sumber listrik ke beban dan satunya berfungsi sebagai penghantar balik. Untuk tujuan pengukuran,
Bumi dapat berperan sebagai tegangan referensi yang relatif cukup konstan untuk melakukan pengukuran sumber tegangan. Untuk pesawat terbang, ketika beroperasi tentu tidak memiliki koneksi fisik langsung ke bumi, maka dipasang suatu konduktor besar yang berfungsi sebagai grounding, yang mana grounding ini sebagai jalur kembali dari berbagai arus listrik. Pesawat udara dilengkapi dengan static discharge system yang dipasang di ujung sayap, berfungsi untuk membuang kembali ke udara muatan listrik yang timbul akibat gesekan dengan angkasa pada saat terbang, sehingga pesawat aman dari sambaran listrik. Mahasiswaku, kabel grounding dalam instalasi listrik secara umum terkoneksi di kWh meter PLN. Sistem grounding disambung menggunakan kabel grounding dari kabel NYM masuk ke MCB box pengaman listrik atau panel hubung. Sirkuit dari instalasi listrik menggunakan 3 buah MCB. Terminal netral berwarna biru berada di bagian atas, sedangkan terminal grounding berwarna hijau atau kuning berada di bagian bawah. Pemasangan instalasi grounding di bagian luar outdoor atau tipe konvensional adalah sebagai berikut. Sistem grounding yang terpasang ada 2 macam, yaitu instalasi listrik rumah dan instalasi penangkal petir. Jarak pemasangan antara instalasi listrik dan instalasi penangkal petir sejauh 10 meter minimal. Koneksi grounding untuk instalasi listrik terpasang di kWh meter milik PLN. Komponen instalasi grounding terdiri dari 1. Grounding rod, merupakan batang grounding yang ditanam di dalam tanah, terdiri dari pipa galvanis medium 3/4, kawat tembaga BC berdiameter 16 mm persegi, dilengkapi dengan splicen yang dikencangkan dengan baut. Panjang grounding rod biasanya antara 1,5 meter sampai dengan 3 meter. 2. Pipa PVC yang digunakan sebagai selubung atau conduit dari kabel grounding yang ditanam di dinding atau tembok atau untuk jalur kabel penangkal petir. Cara kerja instalasi grounding yaitu dari kWh meter kawat tembaga BC yang terpasang dalam pipa PVC bertemu dengan grounding rod dalam satu bak kontrol. Untuk instalasi penangkal petir, air terminal yang terpasang harus mampu mengcover radius 120 derajat. Di posisi air terminal, batang tembaga disambung dengan kabel BC langsung menuju ground rod. Parameter yang paling penting untuk menilai kualitas grounding adalah resistansi atau nilai tahanan yang terukur di koneksi grounding. Semakin kecil nilai tahanannya, maka koneksi grounding semakin baik. Arus, gangguan atau petir dapat lebih cepat menuju bumi tanpa hambatan yang berarti. Nilai tahanan yang umumnya dipakai maksimal sebesar 5 ohm untuk instalasi listrik rumahan dan 2 ohm untuk instalasi petir sesuai yang tertera dalam PUIL 2000.
Besarnya nilai tahanan yang didapat tidak selalu sama dengan panjang grounding rod yang terpasang, karena dipengaruhi juga oleh kondisi tanah. Apabila kondisi tanah mempunyai nilai tahanan rendah, maka cukup dipasang 1 atau 2 batang grounding rod sehingga tahanan yang terukur dapat mencapai di bawah 5 ohm. Apabila tahanan yang terukur masih tinggi, maka panjang grounding rod harus ditambah agar lebih dalam lagi jika daerah dengan nilai tahanan tanahnya tinggi, maka tahanan grounding diperbolehkan mencapai maksimal 10 ohm. Pengukuran ini pada nilai tahanan menggunakan alat ukur yang disebut eight tester. Alat ini merupakan alat wajib bagi kontraktor yang mengerjakan instalasi grounding. Besar nilai tahanan yang dipastikan dan diukur apakah sesuai dengan persyaratan, jadi bukan berdasarkan berapa meter grounding rod ditanam. Koneksi grounding harus dipastikan tidak terputus sampai ke peralatan listrik yang digunakan. Kabel grounding, fase dan netral secara bersamaan dari MCB box akan melewati seluruh instalasi listrik dan berakhir di stop kontak. Colokan listrik atau steker yang digunakan sebaiknya juga dilengkapi fasilitas koneksi grounding. Peralatan listrik dengan kapasitas yang cukup besar seperti TV, rice cooker, setrika listrik, kabel roll, mesin cuci, mesin air, kulkas, dan lain sebaiknya menggunakan colokan multi T dalam bentuk T. Contoh peralatan yang dilengkapi dengan fasilitas koneksi grounding adalah ditunjukkan dalam kontak atau lingkaran merah seperti yang ada di gambar ini ya. Grounding yang efektif untuk mencegah kebakaran. Mahasiswaku, listrik statis telah menyebabkan terjadinya kebakaran yang serius pada banyak industri manufaktur. Percikan atau sparks yang timbul akibat listrik statis dapat membakar uap mudah terbakar. Pembentukan listrik statis adalah karena adanya akibat kontak dan pemisahan zat yang berbeda. Cairan menghasilkan statis ketika cairan mengalir melalui pipa atau selang. Ketika cairan jatuh melalui udara dalam bentuk tetes atau semprotan, ketika cairan memercik di dalam tangki, dan ketika udara atau gas dialirkan melalui cairan sehingga membentuk gelembung cairan. Jika tidak ada jalan atau penyaluran dari listrik statis yang terbentuk, maka muatan listrik statis akan mengumpul dan membentuk tegangan listrik yang cukup untuk menimbulkan sparks atau percikan. Maka apabila bekerja dengan beban flammable atau yang mudah terbakar, maka kontainer atau kemasan harus dipasang grounding dan mengikat kemasan untuk menghindari terbentuknya listrik statis. Mahasiswiku yang saya hormati, ya saya cintai dan selalu saya banggakan. Sistem grounding untuk bahan kimia yang mudah terbakar. Bagian-bagian yang ditanahkan. Dalam sebuah instalasi listrik, ada 4 bagian yang harus
ditanamkan atau sering disebut dengan dibumikan. 4 bagian dari instalasi listrik ini adalah: 1. Semua bagian instalasi yang terbuat dari logam atau menghantar listrik dan dengan mudah bisa disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensi dari logam yang mudah disentuh manusia selalu sama dengan potensi tanah atau bumi, tempat manusia berpijak, sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Kedua, bagian pembuangan muatan listrik atau bagian bawah dari lighting arrestor. Hal ini diperlukan agar lighting arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterima dari petir ke tanah atau bumi dengan lancar. Ketiga, kawat petir. Kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Kawat petir ini sesungguhnya juga berfungsi sebagai lighting arrestor karena letaknya yang ada di sepanjang saluran transmisi. Maka semua kaki tiang transmisi harus ditanahkan agar petir yang menyambar kawat petir dapat disalurkan ke tanah dengan lancar melalui kaki tiang saluran transmisi. Yang keempat, titik netral dari transformator atau titik netral dari generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan dengan keperluan proteksi, khususnya yang menyangkut gangguan hubungan tanah. Dalam prakteknya, diinginkan agar tahanan pentanahan dari titik-titik pentanahan tersebut di atas tidak melebihi 4 ohm. Secara teoritis, tahanan dari tanah atau bumi adalah 0 karena luas penampang bumi tak terhingga. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Arti tahanan pertanahan nilainya tidak 0. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya tahanan kontak antara alat pertanahan dengan tanah di mana alat tersebut dipasang dalam tanah. Alat untuk melakukan pertanahan ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Anda bisa lihat ya gambarnya nanti. Pertama, pentahanan tunggal atau single grounding rod. Kedua, batang pentahanan ganda multi grounding rod. Terdiri dari beberapa batang tunggal yang dihubungkan dengan paralel. Ketiga, anyaman pertahanan grounding mesh merupakan anyaman kawat tembaga. Yang terakhir, plat pentanahan atau grounding plate, yaitu plat tembaga. Tahanan pentanahan selain ditimbulkan oleh tahanan kontak tersebut di atas juga ditimbulkan oleh tahanan sambungan antara alat pentanahan dengan kawat penghubungnya. Unsur lain yang terjadi bagian dari tanah pentanahan adalah tanahan dari tanah yang ada di sekitar alat pentanahan yang mengambil atau yang mengambat aliran muatan listrik atau arus listrik yang keluar dari alat pentanahan tersebut. Arus listrik yang keluar dari alat pentanahan ini menghadapi bagian-bagian tanah yang berbeda tahanan jenisnya. Untuk jenis tanah yang sama, tahanan jenisnya dipengaruhi oleh kedalamannya. Makin dalam
letaknya, umumnya makin kecil tahanan jenisnya, karena komposisinya makin padat dan pada umumnya jauh lebih basah. Oleh karena itu, dalam memasang batang pentanahan, makin dalam pemasangannya akan makin baik hasilnya, dalam arti akan didapat tahanan pentanahan yang makin rendah. Kita lanjut dengan faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan. Suatu elektroda pentanahan tidak bisa ketika ditanamkan ke dalam tanah seketika memperoleh hasil yang baik. Hal ini nilai pentanahan yang rendah. Banyak faktor yang perlu kita ketahui. Keduanya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, antara lain faktor alamiah dan manusia bisa mempengaruhi hasil. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah resistivitas bumi, resistivitas listrik dari bumi atau tahanan bumi untuk mengalirkan arus menjadi bagian penting. Resistivitas bumi, ohmmeter, merupakan nilai resistansi dari bumi yang menggambarkan nilai konduktivitas listrik bumi dan didefinisikan sebagai tahanan dalam ohm antara permukaan yang berlawanan dari suatu kubus 1 meter kubik dalam volume. 1 unit pengukuran alternatif ohm cm didefinisikan sebagai tahanan dalam ohm antara permukaan yang berlawanan dari 1 cm kubik dari bumi. Untuk mengkonversi ohmmeter ke ohm cm, kalikan dengan 100. Resistivitas bumi bervariasi. Di Amerika Serikat, resistivitas bumi bervariasi dari beberapa ohm meter sepanjang beberapa pantai sampai beribu-ribu ohm meter dalam daerah berbatu-batu atau bergunung-gunung. Resistivitas bumi dapat berubah-ubah dalam jarak sangat kecil dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi lokal tanah. Tabel-tabel berikut menunjukkan resistivitas bumi untuk berbagai jenis tanah. Tabel ini bermanfaat di dalam pemilihan penetapan di mana suatu pentanahan dapat ditetapkan. Anda bisa perhatikan, siswaku, tahanan jenis berbagai macam tanah dan tahanan pertanahan. Pada tabel menunjukkan tahanan jenis berbagai macam tanah serta tahanan pentanahan dengan berbagai kedalaman, dan apabila digunakan pita pentanahan atau grounding strip dengan berbagai ukuran panjang. Dari tabel terlihat bahwa untuk memperoleh tahanan pentanahan 6 ohm di humus lembab, maka batang pentahanannya cukup dipancang sedalam 5 meter, tetapi bila di pasir kering kedalamannya harus 165 meter. Kelembaban tanah manapun dengan nilai kelembaban 0
bersifat isolasi. Saya ulangi, kelembapan tanah. Tanah manapun dengan nilai kelembapan 0 bersifat isolasi. Kondisi ini jarang ditemui kecuali di area padang pasir atau selama periode dari musim kering ekstrim. 3. Kandungan mineral tanah. Air yang tidak mengandung garam mineral merupakan bahan isolasi, sama halnya dengan tanah dengan kelembapan 0. 4. Temperatur. Jika temperatur tanah berkurang, maka sensitivitasnya meningkat, terutama ketika temperatur tanah turun di bawah titik beku air. Resistivitas akan meningkat dengan cepat. Mahasiswaku yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya banggakan, saya ulangi lagi, faktor-faktornya adalah 1. Resistivitas bumi, 2. Kelembapan tanah, 3. Kandungan mineral tanah, 4. Temperatur. Dari semua yang kita sebutkan di atas, bisa kita simpulkan bahwa bahaya listrik dapat mengakibatkan kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Untuk mencegahnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain percayakan pemasangan instalasi listrik pada instalatir yang terdapat sebagai anggota AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, dan terdaftar di PLN. Secara legal, instalatir tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan instalasi. Ini jarang sekali ya, yang penting bisa gitu dok. Yang kedua, jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat, karena sambungan seperti ini akan menimbulkan suhu panas yang semakin tinggi, yang akhirnya mengakibatkan konsleting dan kebakaran. Jangan menggunakan peralatan atau perlengkapan listrik sembarangan yang tidak standar, walaupun harganya murah, tetapi harus ber-SNI. Jika sekring putus, jangan menyambungnya kembali dengan kawat serabut yang tidak sesuai, karena setiap sekring mempunyai kemampuan aliran arus untuk melayani besar beban tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkupas atau lepas menipis, maka harus segera dilakukan pergantian. Gunakan jenis atau ukuran kabel yang sesuai dengan standar pemasangan instalasi listrik rumah. Tinggal mengikuti kegunaan, fungsi, dan kapasitas antar arusnya. Perlu diketahui bahwa hubungan arus pendek diakibatkan oleh kontak langsung antara kabel positif dan negatif yang biasanya dibarengi dengan percikan bunga api yang memicu terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, hindari pemakaian listrik secara ilegal, karena di samping dapat membahayakan keselamatan jiwa, pemasangan pengaman yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali akan menimbulkan kebakaran dan bahaya listrik. Apabila terjadi kebakaran akibat pengamanan MCB
yang tidak berfungsi dengan baik, maka segera matikan aliran listrik dari KWH meter dan ganti MCB tersebut. Jangan menyiram dengan air apabila ada arus listrik yang mengalir. Jadi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan menimpa pada keselamatan jiwa, maka sebaiknya lakukan tindakan pencegahan, perawatan, serta berhati-hatilah dalam memanfaatkan instalasi listrik di rumah tinggal. Demikian mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai untuk materi proteksi dan grounding kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.